واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Insyaallah bab kita pagi ini adalah doaul waswasati fis shalah wal qiraah. Jadi doa ketika waswas dalam salat. Jadi seringkali kita menemui kita waswas dalam salat, salah bacaan, lupa rakaat, ya. Kemudian jumlah ruku, sujud kadang-kala kita lupa. Ya. Oleh karena itu di antara cara bagaimana kita menghilangkan waswas dalam salat ini, ya, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Ya. Di sini bab kita ini hadis dari sahabat Utsman bin Abil As, ya, radhiyallahu anhu, diriwayat oleh Imam Muslim, di mana beliau mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan atau bertanya bahwasanya dia ketika sholat diganggu oleh setan, ya. Jadi Utsman bin Abil As ini mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengadukan, wahai Rasulullah, sungguhnya setan telah menghalangi aku dengan sholatku. Bahwasanya dia tidak khusyuk di dalam sholat dan bacaan sholatnya sampai keliru. Maka kemudian Nabi SAW bersabda, "Dakas syaitan yuqalu lahu Hanzab." Ya, setan itu namanya Hanzab. Jadi kalau kita sedang digoda dalam sholat itu oleh oknum setan namanya Hanzab. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya handsome itu ganteng. Tapi ini penggoda dalam sholat. Setannya namanya Hanzab. Ya. Itulah setan namanya Hanzab. Fa idza ahsastahu, kalau kamu merasa sedang digoda, ya, fata'awwadu billahi minhu, maka engkau berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian cara yang kedua apa? Wanful, ya. Wanfil ala yasarika salasan. Wanfil ala yasarika salasan. Kemudian meludahlah ke arah kini tiga kali. Ya. Jadi kalau merasa diganggu, lupa rakaat, lupa ayat, ya, lupa bacaan, ya, maka sujud ruku, ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian meludah ke arah sisi kiri kita tiga kali. Jangan diludah temannya yang sebelah kiri, diludahi ya, puh gitu ya. Ya jadi sholat nanti. Apalagi ludahnya puh gitu. Kira-kira jadi sholat nggak? Ya, apa namanya, meludah. Gimana sih meludah? Ya. Ini sering ragu-ragu, sifat ragu-ragu ini sering kita alami. Bahkan misalnya sudah wudu lupa wudu. Ya. Tadi sudah mengusap kepala apa belum ketika wudu? Sudah mengusap tangan apa belum ketika wudu? Ya. Oleh karena itu caranya ketika kita seperti itu, ya, apalagi ketika sholat, kita tidak boleh, ya, keluar dari sholat atau membatalkan sholat kalau tidak yakin. Ya. Jika kata Nabi SAW ketika waswas seperti ini, ketika kita dibayang oleh waswas, ya, kita harus yakin, tidak boleh berpaling dari sholat, keluar dari sholat. La yansarifu, ya, hatta yasma'a sautan au yajida rihan. Di dalam hadis Bukhari Muslim itu disebutkan,
Kalau kita sedang was-was seperti ini, ya kita tidak boleh membatalkan sholat. La yansarifu, tidak boleh batal sholat atau keluar dari sholat, ya, membatalkan sholat. Hatta yasma'a sautan, sehingga kamu mendengar suara kentut, ya, au yajidarihan, atau kamu mencium baunya, ya. Jadi cara tepat untuk membatalkan sholat itu ada dengan dua cara ini. Tidak boleh ragu-ragu sampai kita yakin kalau dari arah belakang kita itu kita keluar suara, mau suaranya merdu, ya, atau suaranya kasar gitu, yang penting keluar, ya, kita dengar tuh suara itu keluar benar dari arah belakang, atau mencium bau. Kan ada yang tidak berbau kan, tidak bersuara tapi berbau. Ada yang tidak berbau tapi bersuara keras, ya. Yang penting dua ini keluar dari arah belakang kita, ya. Hatta yasma'a sautan au yajidarihan, itu anunya apa, rambu-rambunya. Kita tidak boleh segera keluar dari sholat atau membatalkan sholat sampai dua hal ini kita rasakan, ya. Mendengar suara keluar suara kentut atau mencium bau kentut, ya. Jadi kita harus yakin, al yakinu la yuzalu bisak, ya. Yakin tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan, ya. Kita harus yakin dalam hal ini. Kemudian kita harus melawan kalau sering kita melakukan merasa was-was itu, ya. Jangan dibiarkan terus-menerus, ya. Makanya kalau dalam ibadah itu, apalagi sholat, itu perlu persiapan, tidak mendadak gitu, ya. Sebelum badan dikumandangkan jauh waktu sudah siap-siap mandi, ya. Kalau memang perlu mandi atau bersuci baru ke masjid, ya. Sehingga memang kalau ada yang orang yang bersiap itu lebih baik, ya, dalam melaksanakan ibadah, terutama sholatnya. Mungkin sudah harus buang air dulu, ya, sebelum sholat, ya. Nah, karena itu bangunnya juga lebih dulu diperhatikan, ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan ketika kita sholat, ya. Kita jangan keluar atau membatalkan sholat sampai kita yakin kalau kita sudah kentut atau mencium bau, ya. Dan ketika kita ragu-ragu, ya, maka yang harus kita lakukan adalah ta'awud, ya. Rasa diganggu setan, segera ta'awud dan meludah di sebelah kiri kita. Ini yang dilakukan oleh Utsman bin Abil As. Ketika Utsman melakukan ini, dia mengatakan, aku pun melakukan saran Nabi SAW, dan Allah menghilangkan gangguan itu dariku, ya. Jadi kata Utsman bin Abil As ini mengatakan, wa fihi fa fa'altu dzalika, dan kemudian aku melaksanakan saran Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa adhabahu Allahu anni, maka Allah kemudian menghilangkan rasa was-was itu dariku, ya. Jadi caranya banyak untuk melawan godaan setan ini atau bisikan setan ini, ya. Terutama kita dalam keseharian kita, ya, rajin atau memperhatikan doa, membaca doa masak dan doa sobah, ya. Ini juga merupakan salah satu cara kita menghindari dari godaan setan, ya. Sehingga kita harus rutin dan menjaga untuk membaca zikir sobah dan zikir masak, ya. Zikir sobah setelah sholat subuh sampai
terbit matahari, masa ba'da asar sampai maghrib. Tidak banyak waktu yang tersita, ya, paling 2 menit sampai 5 menit membaca ini, ya. Jadi sisakan waktu, ya, baik di pagi hari ataupun di sore hari, ya. Sementara waktu kita yang lain untuk main, untuk bicara, untuk bercanda, untuk merumpi, ya, banyak. Apalagi waktu liburan, ya. Waktu untuk HP-nya lebih banyak daripada untuk ibadahnya, untuk ngajinya, zikirnya dan yang lainnya. Kalau HP-nya bisa 24 jam, tapi untuk ibadahnya belum tentu 2 jam, 3 jam, ya. Kalau dapat kunjungan saja, ya, setelah salaman ke orang tuanya, HP-nya diambil. Habis itu nggak dipedulikan ucapan bicara orang tuanya, ya. Jadi yang disambut HP-nya dulu, ya. Itu putra putri sawaun bisawa, ya. Sim kata orang Arab. Baik. Kemudian doa bab berikutnya itu doa manistas'aba alaihi amr. Doa kalau kita mendapatkan kesulitan. Ini insya Allah sudah banyak yang hafal, ya. Dan biasanya dibaca ketika ujian, ya, menjelang ujian, atau ketika pas ujian mau dimulai, ini dibaca ini. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, ya, wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Tapi nggak belajar, tapi rajin baca doa ini, ya, kira-kira bisa nggak menjawab ujian? Bisa kalau nyontek, ya, atau tanya sama temannya. Artinya, maksudnya belajar harus, ya, ikhtiarnya bentuknya doanya ini juga harus belajar doa. Jadi kalau sudah belajar sudah merasa sudah mentok gitu, sudah banyak, baru kemudian berdoa, ya. Tawakalnya adalah dengan berdoa, meminta kepada Allah agar ujiannya dipermudah, meminta kepada Allah agar permasalahannya segera diselesaikan, kesulitannya segera diangkat, ya, dengan membaca doa ini. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla, ya. Coba biar yang tidak hafal segera hafal. Kita baca bersama-sama. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Allahumma la sahla illa ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Baik. Ini zikir dan doa yang harus kita hafal pekan depan. Dan sebelum dihafal sudah hafal insyaallah. Karena mudah, ya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Terima kasih atas perhatiannya, ya. Mudah-mudahan kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.